Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi sama Miss Angin. Hari ini Miss Angin mau menjelaskan tentang materi bunyi. Materi bunyi ini akan ada di PUH tanggal 5 Oktober. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik materi ini. Bunyi, siapa tahu di sini bunyi itu apa? Bunyi itu adalah getaran di udara yang dihasilkan oleh suatu benda. Jadi kalau misalnya kalian ada dengar suara-suara itu kan bunyi ya. Kenapa bunyi itu bisa terdengar? Karena ada getaran di udara. Getaran yang dihasilkan oleh suatu benda di udara dan bisa terdengar oleh telinga kita. Nah, apa aja sih sumber bunyi itu? Ada banyak sumber bunyi, misalnya kalian pukul-pukul meja, ada bunyinya kan? Nah itu adalah timbul getaran pada saat kita mengetukkan, ya. Jadi bisa terdengar bunyi di telinga kita, atau suara-suara yang lewat, motor lewat itu berarti ada getaran di udara, jadi kita bisa mendengar oleh telinga kita. Jadi banyak sumber bunyi itu. Benda-benda yang menghasilkan bunyi itu adalah sumber bunyi. Bisa apa lagi? Bisa trompet, bisa, itu adalah sumber bunyi. Terus alat-alat musik itu sumber bunyi. Terus banyak benda yang menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Lanjut. Nah, berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya dibagi menjadi 3. Jadi dibedakan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. Ada yang namanya infrasonik, yaitu bunyi yang sangat lemah, getarannya kurang dari 20 Hz detik. Nah, di sini biasanya yang bisa mendengar pada frekuensi infrasonik itu adalah jangkrik, angsa, anjing, gajah itu bisa mendengarkan pada frekuensi infrasonik. Selanjutnya ada audiosonik. Audiosonik itu berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Ya, ada juga ultrasonik. Ultrasonik itu adalah audiosonik itu adalah yang bisa kita dengar. Jadi audiosonik itu 20 sampai 20.000 getaran per detik itu adalah bunyi yang bisa kita dengar. Ada juga ultrasonik, yaitu yang sangat kuat, bunyi yang sangat kuat. Getarannya lebih dari 20 per detik. Biasanya yang bisa mendengarkan pada frekuensi ultrasonik ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Berdasarkan sifat-sifat bunyinya, bunyi itu ada 6. Ya, ada 6 sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Pasti untuk sifat yang ini kalian sudah paham karena kalian sudah mempraktikannya di rumah. Contoh, apa buktinya bunyi bisa merambat melalui zat padat? Itu waktu kalian bikin telepon-teleponan yang menggunakan tali, menggunakan gelas plastik. Itu adalah contoh bunyi dapat merambat melalui zat padat. Terus melalui zat cair, apa contohnya? Kemarin kalian bisa mendengarkan bunyi ketika ember diisi air dan dipukul. Itu bukti zat cair dapat merambatkan bunyi. Selanjutnya yang gas. Gas, gimana gas? Banyak contohnya itu sering kita dengar. Contohnya kita bisa mendengarkan bunyi klakson di luar. Itu adalah contoh bunyi merambat melalui udara atau gas. Tapi bunyi itu tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Kalian tahu ruang hampa? Ruang hampa itu satu ruangan kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada udaranya, nggak ada benda, nggak ada apa. Pokoknya itu ada ruang hampa. Biasanya ruang hampa itu ada di luar angkasa. Nah, ruang hampa ini tidak bisa merambatkan bunyi karena tidak ada medium perantaranya. Tidak ada media perantara
karena di ruang hampa tidak ada udara sama sekali, tidak ada benda, tidak ada apapun. Jadi di ruang hampa tidak bisa merambatkan bunyi. Jadi kita kalau misalnya ada di ruang hampa, kita nggak bisa dengar apa-apa karena tidak ada medium perantaranya, meskipun itu udara, nggak ada di ruang hampa. Ya, selanjutnya sifat selanjutnya itu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Nah, bunyi ini mengalami pemantulan refleks. Jadi kalau misalnya kalian ada di suatu ruangan terus kalian teriak, itu karena ada pantulan oleh tembok-tembok di ruangan. Contoh yang ada 3 jenis pemantulan, yaitu ada bunyi pantul memperkuat bunyi asli, ada gaung, dan gema. Jadi apa maksudnya bunyi pantul memperkuat bunyi aslinya? Itu biasanya di ruangan itu kan nggak lebih dari 10 meter, itu kita bisa dengar suara karena dipantulkan oleh tembok-tembok di ruangan. Ada juga gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Biasanya gema ini biasanya ada di mana coba? Gema ini biasanya di studio musik itu kan biasanya ada peredam. Jadi misalnya di studio itu ada latihan musik, tapi kita bisa dengar di luarnya. Nah, itu namanya gema. Nah, ada juga namanya gaung. Gaung itu biasanya terdengar kurang jelas. Biasanya gaung ini ada di gedung pertemuan. Kalau misalnya di satu ruangan kosong, itu kan kalian kalau misalnya bunyi atau mengeluarkan suara, itu terjadi gaung. Gaung ini terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi aslinya. Jadi kayak ada yang mengulang, itu namanya gaung. Biasanya di gedung pertemuan, itu kan gedung besar dan kosong, kalau kalian mengeluarkan suara, dia bisa menimbulkan gaung. Nah, gimana menghilangkan gaung? Di gedung pertemuan biasanya dipasang bahan peredam bunyi. Ada juga bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan ini contohnya adalah petir yang terdengar keras pada malam hari dibandingkan dengan siang hari. Kenapa? Karena suhu udara atas pada siang hari lebih dingin dibandingkan suhu di bawah, sedangkan pada malam hari kebalikannya. Sehingga di sini dapat disimpulkan kalau bunyi itu bisa dibiaskan, contohnya pada petir. Selanjutnya, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal, yaitu arah lambatnya searah dengan arah getarnya, jadi lurus dengan arah getarnya. Kalau kalian menghasilkan bunyi atau menimbulkan bunyi, itu sejajar atau searah dengan bunyi getarnya, sehingga itu dinamakan longitudinal. Gelombang bunyi juga mengalami pelenturan. Karena gelombang bunyi ini gelombang bunyi yang ada di udara itu memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Jadi dalam jarak yang jauh kita bisa masih mendengarkan bunyi. Nah, jadi dia mengalami pelenturan. Jadi kita bisa mendengarkan suara itu dari jarak pendek atau jarak yang panjang. Itu namanya pelenturan, ya. Selanjutnya bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan, yaitu contohnya di antara dua loudspeaker dengan frekuensi yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Jadi kita bisa mendengarkan dua bunyi yang sama
kalau misalnya ada 2 loudspeaker, kita bisa mendengarkan bunyi yang sama secara bergantian, bisa lemah bisa keras. Kalau misalnya ada 2 loudspeaker dengan suara yang keras, kita bisa mendengarkannya ada yang lemah ada yang keras. Itu adalah mengalami perpaduan. Yang terakhir adalah manfaat dari gelombang bunyi itu apa? Dapat mengukur kedalaman laut. Jadi kalau bunyi itu bisa mengukur kedalaman laut, terus bisa mendeteksi keretakan suatu logam, dan diciptakannya speaker, termaksud manfaat dari bunyi audiosonik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan melalui WA Sanding. Jadi kalian boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa baca LKS atau tanya langsung ke WA Sanding melalui chat pribadi. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.